Pemirsa, proyek mercusuar yang diselesaikan era pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tengah dalam situasi polemik. Karena beban utang proyeknya yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Persero, Menteri Keuangan Purbaya secara tegas menolak jika utang kereta cepat WUSH dibebankan pada APBN. Sementara Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria mengungkapkan salah satu opsi yang akan dilakukan adalah melalui suntikan modal karena pinjaman proyek WUSH sangat besar. Seperti apa perjalanan kebijakan proyek WUSH ini, kita akan membahasnya dalam NTV Insight bersama Doni De Keyser. Doni, kita berdua termasuk 11,7 penumpang yang pernah menumpang WUSH. Saya belum pernah naik WUSH terus. Oh, belum pernah? Belum pernah. Ternyata hoax informasinya. Oke, kita akan simak seperti apa nanti kontroversi utang kereta cepat WUSH. Pemirsa telah bersama kami. Ya, pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk menganalisa tentang bagaimana sebenarnya kondisi terkait kontroversi utang kereta cepat WUSH ya. Kalau Nastiti udah berapa kali naik WUSH? Baru sekali. Oh, baru 1 kali. Saya sudah 2 kali, tapi mengantar tamu sampai ke stasiun. Sampai stasiun Halim ya. Oke, baik. Pemirsa, ini soal kontroversi kereta cepat WUSH. Sebenarnya kereta WUSH ini adalah sesuatu yang membanggakan bangsa Indonesia. Saya sendiri bangga sebenarnya ya, memiliki kereta cepat ini, karena ini adalah kereta cepat pertama di tanah air kita. Kalau kita saksikan atau kalau kita simak terkait dengan proses sejak awal ide ini muncul, kemudian kereta ini dibangun dan akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, total biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau disingkat KCJB ini adalah 7,27 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan asumsi kurs saat itu adalah 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi kalau di total biaya pembangunan kereta WUSH sebesar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat ini sama dengan 120,38 triliun rupiah. Ya, angka yang tidak kecil untuk pembangunan sebuah sarana atau infrastruktur kereta api cepat. Atau kita sebut juga angka pembiayaan yang fantastis ya. Oke, kita lihat data berikutnya. Kalau misalnya kita rinci terkait dengan konstruksi dari KCJB ini dari Jakarta sampai ke Bandung, tepatnya tidak tengah kota Bandung ya, pemirsa. Ini memiliki panjang lintasan rel kereta api sepanjang 142 km dan kereta WUSH juga memasuki 13 terowongan dari perjalanan stasiun Halim sampai ke Bandung. Saya lupa di Bandung apa stasiunnya? Saya ingatnya di ujung Berung. Tegaluar. Ya. Tegaluar ya, berarti memang bagian luar ya? Di ujung Berung saya ingatnya. Di ujung Berung, oke. Ini cuma ngetes aja, udah bener naik kereta WUSH atau belum gitu kan? Saya pernah, bahkan sampai Surabaya. Oh belum ya? Oh belum. Oh belum ya. Itu nggak benar berarti? Waduh, ini hoax ini. Bukan, itu namanya harapan. Oke, itu nanti supaya sampai ke tahap Surabaya. Berikutnya. Oke, Jakarta Surabaya the next ya. Tapi sekarang yang kita bahas Jakarta Bandung 13 terowongan dan melewati 7 jembatan sepanjang 5,8 km. Nah, pemirsa, saya terlepas dari soal WUSH ini, kalau kita lihat tentang panjang lintasan, kemudian terowongan dan juga jembatan, ini kan bagian dari infrastruktur yang dibangun pemerintah. Artinya, kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana transportasi, ini adalah sesuatu hal yang kudu mesti wajib dimiliki oleh bangsa Indonesia. Terlepas dari kontroversi WUSH itu sendiri. Oke. Oh, sorry. Jadi kalau kita hitung-hitung nih per kilometer ya, dari total biaya pembangunan kereta api WUSH itu dengan panjang 142 km, maka kita bagi bisa sebesar 776 sampai 991 miliar rupiah per kilometer. Anda harus bayangkan, per kilometer itu bukan cuma rel ya, tapi ada juga bagian dari infrastruktur untuk menunjang kereta api cepat itu, sarana, kemudian kelistrikan, ya kan, kemudian hal-hal yang menyangkut bagian dari teknologi kereta api WUSH itu sendiri. Kalau soal detailnya nanti akan kita diskusikan di kesempatan yang lain, pemirsa. Oke. Nah, saya harus sampaikan bahwa 75% dari total pembangunan kereta api WUSH ini
skemanya adalah dengan menggunakan skema bunga tetap atau fix selama 40 tahun. Nah, memang tadinya kan 40 tahun, tapi baru saja ada kabar gembira bagi kita semua, termasuk bagi Nastiti, penumpang tetap kereta api Wus, ya, yaitu tenornya diperpanjang menjadi berapa tahun, Nastiti? 60 tahun. 60 Tapi tahun. sebentar, jangan happy dulu. Kita Kenapa? harus nunggu kepresnya dulu. Oh iya. Ya, tetapi kan ini setidaknya memberikan nafas ya, atau Harapan bisa ya. bernafas sedikit bagi kita yang dibebani bunga tetap ya. Oke, kalau hitung-hitungan 40 tahun itu sebenarnya bunganya per tahun itu 2% ya pemirsa ya. Dengan asumsi kalau hitungannya adalah 120,9 juta dolar, maka per tahun kita dibebani bunga sebesar dalam rupiah 2 triliun rupiah. Nah, 2 triliun rupiah itu kalau kita konversi untuk pembangunan sarana pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, menurut saya itu lumayan ya. Begitu ya Nastiti ya? Termasuk kalau kita ada tambahan makan bergizi gratis, Doni. Iya, Itu iya, luar makanan biasa. bergizi. Karena angka bunganya saja ini sebenarnya bisa mensupport atau menopang beberapa program unggulan Presiden Prabowo Ya. Subianto ya. Oke, kita kembali ke sini. Saya sebenarnya nggak rela kalau Nastiti diam-diam saja di situ. Jadi saya tetap akan melibatkan Nastiti untuk bersama saya dalam Edif Insight kali ini. Oke. Nah, operasional bus sekarang coba kita analisa baik-baik. Sejak tahun 2023 ya, sebanyak 11,71 juta penumpang sudah diangkut oleh bus ini, termasuk Nastiti Lestari. Selamat sampai tujuan, bangga, senang, dan pengen balik lagi, pengen naik lagi. Oke, ini bukan endorse ya, tetapi saya minta kesaksian jujur Anda. Fasilitas itu kan fasilitas publik. Artinya butuh keamanan, kenyamanan, dan kemudahan. Bagaimana cara membeli tiketnya? Pertama, ketika masuk stasiunnya itu sangat bersih. Kayak dulu Terus? kita sering melihat orang pada makan di peron, itu nggak ada yang jelas. Oh, bukan zaman saya. Zamannya Doni itu. Itu Tapi yang zaman jelas- sebelum Pak Jonan ya? Yang jelas kita sama sekali nggak kerasa tiba-tiba udah sampai di ujung Berung. Saya memang Nah. milih yang paling ujung, ujungnya Bandung. Oke. Itu durasinya nggak sampai 1 jam ya? Saya tidur, Doni. Ya, Jadi nggak ketika penting bangun, juga sih. ya. Tapi sebenarnya kalau Nastiti tidur, itu menandakan keretanya cukup nyaman. Iya, Ya kan? kopinya juga nggak tumpah. Oke, kalau Nastiti yang dibahas kopi ya. Keamanan, Aman, karena bangun tidur, tas nggak hilang. oke, ini penting pemirsa. Karena kalau kita bicara tentang fasilitas transportasi publik di tanah air, ada 2 aspek penting yang harus kita kedepankan. Yang pertama itu adalah keamanan dulu. Kita belum bicara tentang kenyamanan. Nah, kalau sudah bicara tentang keamanan, baru aspek kedua yaitu kenyamanan kan? Ya. Kenapa? Karena kita sering sekali menghadapi sebuah masalah terkait dengan keamanan properti pribadi kita ketika kita menggunakan transportasi publik. Dan Nastiti sudah mengonfirmasi sebagai penumpang setia Wush ya, bahwa kereta Wush itu aman dan juga nyaman. Nyaman terbukti karena dia langsung tertidur. Kalau Anda bisa tidur, saya yakin penumpang lain bisa tidur ya. Karena kalau saya naik bus dan saya tertidur, saya pastikan penumpang lain tidak bisa tidur. Bahkan seingat saya nggak ada Tanya restorasi dong, kenapa nggak sepertinya. bisa tidur? Oh, kenapa nggak bisa tidur? Karena ada sound effect dari saya. Jadi terganggu dengan ngoroknya Kenapa harus sendiri. kita bahas soal sound effect? Karena bus ini ternyata tidak memiliki polusi suara. Ya kan? Jadi suaranya cukup senyap dan dengan kecepatan yang tinggi. Ada beberapa penumpang yang pernah melakukan uji coba, dia letakkan koin gitu kan. Oke. Kemudian koin itu tetap berdiri tanpa jatuh ketika dalam kecepatan Oke. tinggi tersebut. Oke, nah masih terkait dengan kontroversi Wus, pemirsa. Kalau sejak tahun 2023 Wus ini telah mengangkut penumpang sebanyak 11,71 juta orang penumpang, tentu kita harapkan di tahun-tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi. Dengan pendapatan tiket sampai tahun 2024, yaitu sebesar 1,5 triliun rupiah. Oke. Anda masih ingat di slide saya sebelumnya, yaitu kewajiban kita membayar utang per tahun kalau dirupiahkan adalah sebesar 2 triliun rupiah. Artinya keuntungan dari pendapatan tiket di tahun 2024, 1,5 triliun rupiah, masih ada sisa atau kurang berapa Nastiti? Sebentar, saya kalkulator dulu biar nggak salah. 500 miliar rupiah.
Kurang 500 lebih begitu miliar, ya. sekitar segitu ya. Iya, memang paling enak nembak dokter kriminologi begini ya. Hitung-hitungan agak susah dia. Oke, saya ajak Anda untuk flashback kembali. Kita melihat kembali latar belakang kemudian bagaimana akhirnya kereta api cepat Jakarta-Bandung atau yang dikenal dengan WUSH ini kemudian hadir di tengah-tengah kita. Pada tahun 2021 lahirlah Perpres atau Peraturan Presiden nomor 93 yang berisi tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Perpres ini merupakan peraturan presiden di era Presiden Joko Widodo. Kemudian di era itu juga dilakukan pembentukan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marinvest saat itu, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Menko Marinvest beranggotakan ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat itu, ada Menteri BUMN dan juga Menteri Perhubungan yang kemudian menjadi satu bagian dalam Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk melahirkan rumusan mempercepat proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Lalu awal dari negosiasi pembangunan kereta cepat ini, itu skemanya sebenarnya adalah B2B alias business to business. Tetapi kemudian terbit aturan Menteri Keuangan nomor 89 di tahun 2023 yang tadinya B2B berubah menjadi B2G atau business to government. Inilah yang kemudian menjadi kontroversial karena ketika ada government di sini, maka kewajiban utang itu harus ditanggung oleh government. Nah, sabar dulu, kita lanjutkan pemirsa. Terkait dengan kontroversi ini, Menteri Keuangan era sekarang, Purbaya Yudisadewa, kemudian menegaskan masalah WUSH bukan urusan APBN. Artinya, meski B2B berubah menjadi B2G, Menteri Keuangan menyatakan ini bukan tanggung jawab APBN. Jadi kalau urusan kewajiban membayar utang, termasuk bunganya yang 2 tenggo per tahun itu, jangan dibebankan kepada APBN, tetapi ini menjadi bagian dari tanggung jawab Danantara. Lalu, Chief Investment Officer Danantara, yaitu Pandu Syahrir, menyebutkan uang Danantara untuk investasi, bukan untuk membayar utang. Jadi, kira-kira Nastiti, kalau Danantara mengatakan uangnya Danantara untuk investasi, lalu uang untuk membayar utang dari mana? Pertanyaan yang bagus. Tidak usah dipikirkan, itu tugas Menteri Keuangan kita. Oke. Oh ya, sudah habis. Memang pertanyaannya adalah tanda tanya besar ketika APBN tidak boleh dibebani dengan membayar utang plus bunga utang sebesar 2 triliun rupiah per tahun, sementara Danantara sendiri memang orientasinya profit, dikatakan oleh CIO-nya bahwa uangnya Danantara bukan untuk bayar utang, tapi untuk investasi. Lalu, seperti apa hasil akhir dari kontroversi kereta api WUSH ini? Mudah-mudahan penyelesaiannya bisa cepat, secepat kereta WUSH itu sendiri. Kami segera kembali, jangan kemana-mana.